Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursayla Anjani dengan NPM 2116251006. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan database Node.wine dan contoh query SQL dasar yang sudah saya jalankan langsung di sini. Jadi, database Node.wine itu adalah database contoh yang sering dipakai atau digunakan untuk latihan database. Jenis data yang disimpan itu seperti data customer, data karyawan, data produk, sama data transaksi pesanan. Fungsinya itu buat mengatur dan menyimpan data penjualan agar perusahaan bisa melihat aktivitas bisnisnya, dan data ini juga bisa dipakai buat pengambilan keputusan, misalnya soal produk atau penjualannya gitu. Lalu segmen berikutnya ada penjelasan struktur tabel. Di sini saya membuat 5 tabel. Yang pertama ada tabel customer, yang kedua tabel employees, ketiga order details, orders dan produk. Jadi yang pertama tabel customer. Tabel customer ini isinya adalah data pelanggan, terus ID, nama pelanggan, kota, alamatnya gitu. Primary key-nya ada di kolom ID. Secara konsep, tabel ini juga menyambung ke tabel order karena satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan. Lalu yang kedua ada tabel employees. Tabel employees ini isinya data karyawan seperti nama depan, nama belakang, terus ada jabatannya juga. Primary key-nya itu di ID. Tabel ini juga berhubungan sama tabel orders. Karena satu karyawan itu bisa ngurus beberapa pesanannya gitu. Lalu yang selanjutnya ada tabel order details. Tabel order details ini isinya detail barang dari setiap pesanannya gitu. Di sini ada order ID, jumlah barangnya, terus diskon juga. Jadi tabel ini itu menjelaskan isi transaksinya secara lebih detail gitu. Lalu yang selanjutnya ada tabel orders. Ini dia tabel orders. Tabel order ini menyimpan data transaksi. Ada ID order, terus ada tanggal ordernya, terus ada biaya pengiriman, terus ada ID karyawannya juga. Primary key-nya ini adalah ID. Tabel ini juga jadi penghubung antara customer, karyawan, sama detail order gitu. Lalu yang terakhir ada tabel produk. Jadi tabel produk ini isinya adalah data produk, kayak ID produk, nama produk, harga, sama kategorinya gitu. Tabel ini juga secara konsep nyambung ke order details, karena satu produk itu bisa muncul di banyak transaksi gitu. Lalu segmen berikutnya adalah query SQL dasar. Query pertama itu adalah select. Jadi select ini untuk menampilkan data karyawan. Hasilnya itu dia menampilkan nama depan, nama belakang, sama jabatan dari setiap karyawannya. Lalu yang kedua adalah select where. Jadi ini tuh untuk memisahkan atau apa ya bahasanya, menyaring ya, menyaring data pelanggan. Jadi pokoknya dia yang muncul itu
pelanggan yang asalnya dari kota Los Angeles, karena di sini perintahnya City Los Angeles, jadi yang munculnya datanya dari kota Los Angeles aja gitu. Lalu selanjutnya ada select order by. Order by ini untuk ngurutin produk ya, dari harga paling mahal sampai harga yang paling murah. Di sini ditampilkan ya, ada dari harga yang paling mahalnya sampai harga yang paling murahnya itu 10.000. Lalu yang selanjutnya ada query limit. Jadi query limit ini adalah biar data yang munculnya tidak terlalu banyak. Jadi data yang muncul sesuai dengan perintah yang kita tulis. Karena di sini saya menulisnya 4, jadi yang muncul adalah 4 data pertama. Lalu selanjutnya di sini ada query sum. Query sum ini untuk menghitung total ongkir. Hasilnya itu menunjukkan total biaya pengiriman dari semua pesanan. Lalu yang terakhir ada query group by. Query group by ini untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategorinya gitu. Hasilnya itu jadi terlihat setiap kategorinya punya berapa produk atau barang gitu. Lalu segmen berikutnya adalah analisis data. Di sini saya memilih analisis produk termahal sampai yang termurah ini. Dari query ini, berdasarkan harga, kita bisa tahu produk mana yang harganya paling mahal. Terus ini juga bisa dipakai buat nentuin strategi perusahaan buat penjualan atau fokus ke produk yang premium misal. Lalu yang kedua saya memilih analisis kategori produk dari hasil group by. Nih, kita bisa melihat kategori mana yang produknya paling banyak. Informasi ini juga berguna untuk mengatur stok barang atau nentuin kategori yang perlu dikembangkan gitu. Lalu segmen berikutnya adalah refleksi pemahaman. Menurut saya ini bagian paling sulit adalah teliti. Karena kalau nggak teliti banyak sekali error ya, karena salah koma atau kutip dikit itu juga dia bakal error. Jadi memang benar-benar harus teliti. Kalau untuk selebihnya itu nggak ada sih. Yang penting harus teliti aja, soalnya sangat terasa ya. Ini juga saya sempat mengulang karena banyak banget error, cukup pusing. Tapi begitu mencoba kembali dan serius benar-benar teliti mengerjakannya, itu ternyata mudah dimengerti dan cukup seru gitu. Dan dari tugas ini juga saya jadi lebih paham cara kerjanya database, terus struktur-struktur tabelnya, dan fungsi query SQL dasarnya. Mungkin segitu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.